Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang, matta'anallahu bitulihi hayati syarifah, amin. Pak Kiai, bolehkah saya bertanya? Biasanya ketika kita membeli makanan di warung, kita lebih sering mendahulukan makan kemudian bayar. Apakah hukumnya ketika kita mendahulukan makan kemudian bayar di belakang? Pertanyaannya, hukumnya boleh ndak? Kita ini kalau makan di warung atau di rumah makan ya, kemudian kita makan terlebih dahulu, setelah itu bayarnya terakhir. Hukumnya bagaimana gitu ya? Ya hukumnya boleh kalau memang di warung tersebut menerapkan tata cara transaksi seperti itu, boleh. Ya, al-ada muhakkamah. Adat suatu tempat yang tidak bertentangan dengan syariat itu muhakkamah, bisa jadikan referensi hukum. Boleh kalau warung tersebut menerapkan sistem seperti itu, yaitu makan dulu baru bayar. Itu kan semacam kesepakatan yang tidak tertulis antara penjual dan pembeli gitu ya. Tapi ada sebagian warung atau rumah makan itu bayar dulu. Maksudnya begini, kalau kita minta misalnya seperti prasmanan atau kalau di Malang itu biasanya orang jualan bakso gitu ya di toko-toko yang besar. Itu setelah kita mengambil apa yang kita maui, kemudian kita ke kasir, kita bayar baru kita makan. Itu berarti warung tersebut menerapkan sistem semacam itu. Ini namanya kesepakatan yang tidak tertulis. Tapi orang kita ini paham. Ada warung-warung yang tidak demikian. Ya, itu ngambil dulu, kemudian kita makan, kemudian ditanya nanti makan apa saja lauknya, kan begitu ya. Atau kalau enggak pakai sistem meja ke-1, kedua, ketiga, kan begitu. Tahu sudah. Nah ini sudah ada kesepakatan tanpa tertulis, maka hukumnya jadi boleh. Dan ini dikatakan al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi referensi hukum, begitu. Jadi boleh, ya. Karena sudah disepakati dan ini kaedah itu adalah kaedah amma biasanya. Kebiasaannya, urfan, dikatakan urfan. Di dalam hukum fikih ada istilah urfan. Apa? Secara umum bagaimana sih kebiasaan masyarakat tersebut? Begitu jadi. Intinya nggak ada masalah. Kita makan dulu, kemudian kita bayar asalkan yang makan ini juga jujur dan yang jualan ikhlas. Nggak masalah. Begitu. Seperti contoh begini. Gimana kita masuk ke warung makanan setelah kita makan kita ngambil tusuk gigi. Nggak pernah dihitung itu. Ya enggak? Harga satu nggak pernah dihitung. Atau tisu, satu lembar tisu nggak pernah dihitung. Loh kalau memang warung tersebut atau pemilik warung tersebut menyediakan itu untuk pembeli dan digratiskan walaupun tanpa kata-kata, ya boleh saja enggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya beli soto atau beli bakso, itu kan ada kecap, ya, ada saus dan lain sebagainya, ada sambal. Kan enggak pernah dihitung itu. Misalnya tanya, kamu makan apa saja? Misal bakso ya, oh saya ngambil pentol, saya ngambil tahu, saya ngambil gorengan, saya juga ngambil saus, kan enggak pakai. Saya ngambil sambal kan enggak pakai. Ya, saya tadi selesainya ngambil tusuk gigi kan enggak pakai. Kemudian tisu, wastafel itu kan miliknya toko kan, saya tadi cuci di situ, enggak perlu. Karena apa? Itu sudah menjadi umum bahwasanya semacam sambal, saus, kecap, apa lagi? Tusuk gigi, terus tisu, air wastafel itu memang digratiskan oleh pemilik
warung dan menjadi kaidah umum, maka tidak apa-apa. Yang dibayar adalah apa? Ya, nilai pentolnya bakso, kemudian tahunya, gorengan, dan lain sebagainya. Itu yang dinilai. Ada lagi, kuahnya kan tidak pernah dihitung. Bahkan kalau kita minta tambahan, biasanya anak kecil yang sering gitu, minta tambahan kuah kan dikasih aja gitu. Kan dengan keikhlasan. Kecuali kalau sama pemiliknya dikatakan ini kuah tambah ini bayar lagi ya. Nah, itu ya harus bayar kita ya. Tapi umumnya kan tidak demikian. Jadi intinya boleh. Pak Kiai, pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mempedulikan halal dan haram. Yang saya tanyakan adalah bagaimana jikalau ada seorang suami atau ayah yang menafkahi keluarganya dengan harta yang haram? Apa akibat bagi anak dan istrinya? Ada suami yang menafkahi keluarganya atau istri dan anaknya dengan uang haram atau hasil haram gitu ya. Mungkin korupsi gitu ya. Begini, kalau istri dan anaknya itu tidak tahu, maka halal bagi istri dan anaknya memakan uang tersebut. Atau pemberian suami atau pemberian bapak, kalau tidak tahu. Tapi kalau istri yang memotivasi suami agar korupsi, maka haram dimakan oleh suami maupun istri. Itu hukumnya begitu ya. Bagaimana dengan anak? Kalau anak tidak tahu dan juga kebanyakan anak tidak tahu hasil dari mana itu, ya, maka si anak halal untuk memakannya tapi tidak dengan bapak dan ibunya yang dari hasil korupsi, tetap hukumnya haram, berdosa. Begitu ya. Nah, kalau dampak negatif, ya ada dampak negatifnya. Kalau anak tersebut tahu bahwa itu adalah uang haram, maka biasanya terpengaruh anak itu dengan kebiasaan makan uang haram yang diberikan oleh orang tuanya, ayahnya, ya, atau juga ibunya mungkin. Contoh ayahnya ini kerja di kantor baik-baik, ibunya misalnya meminjamkan uang kredit, tapi kreditnya pakai riba misalnya ya, bunga atau rentenir, kan ada gitu. Maka akan berpengaruh biasanya kepada dunia anak. Maka anaknya nakal, anaknya gak taat, anaknya malas ibadah, ya dah. Ini kadang-kadang karena ada nilai-nilai harta haram yang masuk dalam dirinya. Apalagi kalau anak itu tahu. Ini memang berat bagi anak. Tapi ada kalanya anak itu tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia niat, pokoknya aku doakan orang tuaku ya, dan aku juga akan berbuat baik. Akhirnya anak tersebut walaupun dihidupi oleh orang tuanya yang orang tuanya kebetulan nggak bener ini ya. Orang tuanya apa? Gak benar. Tapi anak tersebut diberi oleh Allah SWT hati yang terbuka. Maka anak itu senang mengaji. Kalau di kampung-kampung hadir majelis atau senang di musola, di masjid, aktif sholatnya. Walaupun kadang-kadang orang tuanya itu memberi makanan dengan harta hasil haram. Kalau Allah SWT membuka hati orang tersebut dapat hidayah atau anak tersebut dapat hidayah, kenapa tidak? Cuman secara umum. Kalau kita bicara secara umum, maka harta yang haram itu akan berperilaku bagi yang memakannya untuk perilaku yang kurang baik. Macam-macam perilaku kurang baik, macam-macam ya dah. Perilaku kurang baik misalnya pelit, itu kan perilaku kurang baik, ya dah. Perilaku kurang baik misalnya pelit, sombong, suka arogan, nakal, ya, malas ibadah. Nah, itu termasuk hasil-hasil dari sebab makan barang haram atau hasil dari kerja yang haram. Baik itu yang kerja sendiri yaitu pihak bapak atau kadang-kadang pihak ibu, ya, maka ibunya yang menjadi istri, jadi istri yang durhaka misalnya. Kan banyak kan? Kemudian kalau jatuh pada anak, anaknya jadi anak durhaka. Kenapa? Sebab dia telah memakan hasil dari yang haram, begitu. Pak Kiai, di dalam prosesi jual beli terdapat pembayaran berupa cash dan kredit. Bagaimanakah hukum kredit menurut Islam? Apakah termasuk riba?
Pertanyaannya tentang hukum kredit menurut Islam. Kredit menurut Islam itu ada dua macam, ya. Ada kredit yang halal, ada kredit yang haram. Kredit yang halal itu adalah kredit yang sesuai dengan syariat Islam, intinya tidak menerapkan riba. Begitu. Adapun yang haram adalah kredit yang bertentangan dengan syariat Islam karena menerapkan sistem yang haram atau riba. Begitu. Contoh kredit yang halal. Pertama, penjual itu kan juga, ini kita bicara sama muslim ya. Penjual itu kan juga perlu untuk berbaik hati kepada pembeli yang muslim. Ya enggak? Misalnya ada telat, bayarnya telat beberapa lama kan gitu ya. Tapi tidak telat yang sangat. Maka hendaklah seorang penjual itu berbaik hati. Oh enggak apa-apa, telat sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu. Tapi ada penjual itu yang orientasinya bukan akhirat. Cuman duit dan duit. Maka diterapkan, pokoknya telat 1 hari harus bayar double. Ah ini yang ada sistem gini ini yang bertentangan dengan syariat. Ya dah, yang nggak boleh. Tapi yang pertama boleh. Misalnya begini, ada benda, saya anggap ini ya, ini benda cangkir ini ya. Harganya kita pakai 100.000 misalnya. Ya, maka dengan perjanjiannya apa? Setiap pembayaran sebulan sekali harus bayar 10.000. Maka dengan 10 kali pertemuan atau pembayaran, lengkaplah. Maka dengan 10 kali pertemuan antara penjual dan pembeli atau pembayarannya itu, maka bisa lengkap menjadi 100.000. Gimana kalau telat? Loh kalau tetangga atau saudara atau walaupun bukan saudara kenalan atau pembeli dan penjualnya sudah saling kenal, sudah baik, kan begitu ya. Maka penjual mengatakan enggak apa-apa telat 1 bulan karena memang darurat, dilihat. Itu sama dengan hutang kan. Orang hutang kan demikian. Misalnya kita hutang kepada family, kepada teman dekat. Aku hutang selama 1 bulan. Begitu 1 bulan berikutnya masih belum bisa membayar karena memang kondisi. Maka hendaklah orang yang menghutangi itu enggak terlalu menagih dengan mengatakan, mengancam, kamu 1-2 bulan ini yang enggak bayar berarti kamu double bayaranmu. Enggak boleh, itu namanya riba. Nah, maka pembelinya dengan penjual itu harus ada koordinasi yang baik sehingga andai kata pembeli atau yang hutang tadi itu bisa bayar tapi telat, maka penjual itu tetap mendapatkan uang yang halal. Tapi kalau penjualnya menerapkan sistem riba baik dalam kredit atau hutang semacam itu, maka pertama penjualnya ini akan mendapatkan harta haram walaupun dia muslim. Ini jadi masalah. Apa dia mau memakan harta haram? Yaitu dengan bayaran yang double tadi itu. Gara-gara apa? Telat. Misalnya 1 bulan telat. Ya ada. Kreditnya apa? Telat. Kan begitu diterapkan. Kamu ini kredit bayarnya telat. Kamu harus double. Atau separuh. Atau 50% misalnya ya. Ini kan dapat uang haram dia. Apa pingin itu? Maka karena itu ada sistem kredit yang tidak haram alias halal, yaitu dihitung seperti hutang. Paham ya? Bayarnya tetap apa? Kalau kreditnya 100.000 tetap bayar 100.000 tapi dengan menyicil. Cuman kalau telat penjualnya tidak terlalu kejam-kejam amat menerapkan sistem denda dan segala macam. Nah, denda itu yang haram. Nah, itu yang halal tadi ya. Tapi kalau dia niat kredit dengan aturan telat 1 minggu bayar double, haram ini. Tidak boleh ini. Ya enggak? Karena itu ada nilai ribanya atau bunganya. Tidak boleh. Atau mungkin lebih mudah dikatakan ada rentenirnya di situ ya. Paham? Baik. Pak Kiai, banyak pada zaman sekarang seorang lelaki yang pergi keluar kota bahkan keluar negeri untuk menafkahi keluarganya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara istri untuk meneguhkan hati ketika ia ditinggal merantau oleh suaminya keluar kota
Pertanyaannya, ada suami yang keluar kota untuk bekerja atau keluar negeri. Gimana sih istri sebaiknya bersikap gitu ya? Pertama, ya anjuran kepada para suami yang pergi keluar kota, jujurlah kepada keluarga ya. Misalnya 1 bulan di luar kota, kemudian balik kan gitu ya. Jujur itu kalau zaman sekarang komunikatif lah. Kan ada WhatsApp, ada telepon, begitu ya. Sehingga istri atau anak yang ditinggal ini tidak selalu bertanya-tanya dan curiga. Karena apa? Komunikatif kan begitu. Beda kalau cuman perginya hanya sehari 2 hari karena ada tawaran barang di mana di luar kota diambil, itu kan tidak masalah itu ya, umum. Kalau ini yang dimaksudkan keluar kota itu kan lama, apalagi keluar negeri bisa sampai 1 tahun 2 tahun. Maka harus suami untuk menjaga rumah tangganya itu berkomunikasi atau sering komunikasi untuk menjaga harmonisasi keluarga. Itu satu, itu bagi suami. Dan kan istri, percayalah atau yakinlah kepada suami-suami yang semacam tadi itu bahwa mereka adalah benar-benar bekerja untuk kemaslahatan keluarganya. Dan juga komunikasi yang baik. Nah, kemudian istri yang baik adalah istri yang menjaga kehormatannya, kan begitu ya. Istri yang soleha adalah istri yang menjaga kehormatannya, walaupun ditinggal suami, dia tetap menjaga kehormatannya. Tidak memasukkan laki-laki lain ya, apalagi yang bisa menyebabkan kecurigaan-kecurigaan. Kedua, kalau bisa sering komunikasi dengan keluarga yang masih ada di sekitar rumahnya. Entah kakaknya, entah orang tuanya. Kan kita tidak tahu, setiap rumah tangga itu kan macam-macam ya. Masuk juga bagi istri boleh senantiasa berkomunikasi dengan keluarga suaminya. Bagi itu mertuanya, ipar-iparnya. Kalau ipar kan macam-macam. Ada ipar sesama wanita. Lah ini bagus. Jadi carilah hubungan di antara keluarga itu yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya kalau masih ada ibu mertua ya, si istri ini hendaklah gimana caranya hidup dan nyaman bersama ibu mertua walaupun lain rumah misalnya. Atau dengan bibi mertua. Kan ada kan bibi mertua atau kakak, ya kakak ipar dan lain sebagainya. Atau family-family dari keluarga suaminya. Kenapa? Itu untuk menjaga kehormatan rumah tangganya yang ditinggal oleh suami pergi keluar kota untuk bekerja. Tanpa itu susah kadang-kadang. Maka terjadi pertengkaran-pertengkaran atau saling curiga. Kalau sudah saling curiga berakhir pada perceraian yang tidak diinginkan. Begitu. Jadi istri ya harus yakin. Tapi gitu suami juga harus jujur. Ya di dalam bab ini. Insya Allah kalau ini yang dibangun maka tidak ada masalah. Saya juga mendengar atau mengetahui beberapa rumah tangga itu demikian. Suaminya di luar negeri 3 bulan sekali pulang. Ya. Dan menghidupi anak-anaknya tentu dengan istrinya. Ya. Istrinya dibangunkan toko atau yang pokoknya ada pekerjaan-pekerjaan sehingga tidak menganggur di rumah, jadi ada aktivitas. Tidak masalah. Dan yang saya tahu itu ada orang yang demikian bahkan sampai punya anak. 3 kalau tidak salah itu anaknya. Padahal suaminya kerja di luar negeri. Tidak masalah. Nah ini istrinya baik, suaminya juga baik. Karena tujuan dari bekerja bukan untuk bersenang-senang. Ya, tapi untuk apa? Menyenangkan istri dan anaknya yang hukumnya adalah wajib menafkahi mereka. Begitu caranya. Saling percaya. Ya, saling komunikasi, saling percaya. Itu triksnya demikian. Baik. Pak Kiai, ketika kita sedang terdolimi, bagaimanakah cara kita untuk menata hati kita ketika kita didolimi oleh seseorang? Didolimi oleh seseorang. Orang didolimi itu ada 2 ekspresi. Dia marah, boleh dia marah. Karena didolimi. Misalnya didolimi begini. Saya ambil uang dari bekerja 10 juta misalnya. Saya sangat perlu sekali dengan uang itu karena istri dan anak saya lagi membutuhkan uang 10 juta misalnya. Atau mungkin istri saya sakit atau anak saya sakit sehingga uang 10 juta saat itu adalah darurat bagi saya untuk mendapatkannya. Begitu saya ngambil uang atau diberi uang karena hasil pekerjaan saya, kemudian didolimi, dirampok sama orang. Gimana ini?
Maka karena saya dirampok, saya boleh marah. Bahkan saya lempar perampoknya itu dengan batu bata. Bila perlu, biar kepalanya ini hancur, bilang gitu ya. Karena saya apa? Hifdun nafas. Saya menjaga jiwa saya dan anak saya atau istri saya yang sedang membutuhkan untuk pengobatan misalnya. Maka boleh saya, kalau saya bawa pedang, itu saya kejar malingnya tersebut. Saya kejar, kalau tidak bisa ya saya lempar. Kalau dia mati, ini saya kan hifdun nafas. Saya tidak niat membunuh, tapi harta saya diambil. Begitu namanya didolimi. Artinya orang didolimi boleh marah. Berhak untuk marah, itu satu. Yang kedua, orang didolimi itu berhak untuk berdoa. Dan doaul madlum ini makbulun. Sangat diterima. Doanya orang mazlum yang didolimi itu sangat diterima. Misalnya dari perampok, ya saya doakan saya didolimi. Ya Allah, misalnya saja ya. Ya gak apa-apa saya didolimi. Ya Allah, mudah-mudahan itu perampok itu tertabrak bus. Akhirnya tertabrak betulan mati. Ya itu resiko dia. Apakah saya berdosa? Enggak, saya didolimi kok. Dan itu doa saya. Namanya doaul mazlum. Ya dah, didoakan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kok doa jelek? Salah sendiri dia juga berlaku jelek pada saya. Saya sedang memperjuangkan nasib istri atau anak saya. Kok dia merampok atau mencuri atau jambret. Saya doakan, ya Allah mudah-mudahan penjambret itu ditabrak bis. Tidak apa-apa. Itu reaksi. Tapi kalau mau sabar juga ada apa-apa, alangkah baiknya. Ya, misalnya sampean ini punya uang 25 juta misalnya. Kemudian dijambret oleh penjambret 25 juta. Kemudian sama ikhlas saya mengatakan, alhamdulillah daripada saya repot-repot mengeluarkan zakat, maka alhamdulillah dijambret, sudah saya ikhlas. Tidak apa-apa. Ya, nata hati itu. Terserah. Tapi itu semuanya boleh. Kita didolimi, kita santai. Tidak apa-apa lah. Boleh. Saya ikhlas. Saya ada dulu cerita, ya, ada yang pernah cerita sama saya itu ada seorang kiai punya sawah, ya, begitu sudah padinya menguning, nah, sudah seminggu akan datang, ini waktunya dipanen. Tiba-tiba malam hari Pak Kiai ini diberitahu sama jamaah pengajian, Pak Kiai, ini kemarin saya melihat ada truk yang berhenti di tempat sawah panjenengan Pak Kiai. Lah pagi hari saya lihat ternyata sawahnya dibabat semuanya diambil. Kata Pak Kiai begini, alhamdulillah sebenarnya saya sudah hitung-hitung ini, saya repot juga ini. Saya hitung-hitung zakat saya itu sekian. Nah tadi kok dicuri sama orang, coba besok saya hitung. Setelah dihitung ternyata yang wajib dizakati itu yang dicuri. Kata Pak Kiainya begini, daripada saya repot-repot mengeluarkan zakat, ya dah. Nah, menghantarkan ke pengemis, menghantarkan ke sana ke sini yang mustahik. Alhamdulillah hak mereka sudah diambil oleh pencuri. Jadi saya menikmati apa yang belum dicuri. Begitu. Ada orang semacam demikian, alhamdulillah nata hati. Wah ini orang ikhlas betulan ya. Orang-orang sangat luar biasa. Tapi kalau kuat, kalau tidak kuat marah pun boleh, lapor pada polisi. Apalagi ada indikasi misalnya truknya yang mencuri tadi itu ada parkir di sana, rumahnya jelas. Kemudian mengatakan, wah ini saya harus lapor polisi biar ditangkap. Berhak enggak? Berhak. Ya, orang mazlum, orang didolimi itu berhak untuk marah dan berhak untuk sabar. Kalau menata hati terserah. Cari yang mana? Kalau yang sabar ya wajib menata hati dia. Ikhlas. Kalau tanya kenapa kok ikhlas? Itu juga pemberian Allah. Itu rezeki dari Allah. Sekedar titipan. Kita punya barang semua itu kan titipan. Ya dah. Wah ini misalnya rumah sebesar ini kan titipan. Kalau diambil oleh Allah ya sudah ikhlas saja. Pokoknya kembalikan semua kepada Allah maka bisa menata hati. Kalau guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu walaupun beliau tidak secara langsung ya, tapi saya memahami beliau itu menerapkan sistem zuhud. Zuhudnya itu kalau saya terjemahkan begini. Bukan kata beliau langsung ya, kalau saya terjemahkan begini. Jadikanlah hartamu itu di bawah telapak kaki. Jangan jadikan hartamu itu di atas kepala. Gimana maksudnya? Kalau harta di atas kepala maka dilihat terus. Misalnya kalau uang satu gepok di atas kepala. Gambarannya ini ya.
Kalau ada kuda, ya lah, kemudian dikasih tongkat di atasnya ini, kemudian di depan sana tongkat itu ada rumput, maka kuda ini akan mengejar rumput dan tidak sampai-sampai. Ya kan? Ya. Nah, itu ibarat orang yang melihat hartanya itu di atas kepala. Terus lihat, tidak sampai-sampai dia. Punya uang 100 juta, dia masih kurang karena mengejar harta. Dapat 1 miliar, 1 miliar masih sedikit. Dia cari yang 1 triliun. 1 triliun dia menengok lagi. Ada orang yang punya 25 triliun kok. Akhirnya terus tidak selesai-selesai. Tidak selesai. Kenapa? Karena hartanya diletakkan di atas kepala. Tapi kalau harta itu diletakkan di telapak kaki atau di depan kakinya. Itu ibarat bola. Orang main bola. Ya enggak? Kalau dapat bola diapain? Ditendang. Maksudnya ditendang sini kalau ada orang misalnya ini harta. Saya dapat. Ya saya tendang, maksudnya apa? Saya berikan fukoro, saya berikan masakin, saya berikan teman, kan gitu kan. Bahkan kalau yang dapat ini musuh, ya kita tidak marah. Direbut boleh tapi tidak marah, ya enggak? Bukan sakit hati kan begitu. Misalnya harta saya kok jatuh kepada musuh. Ya sudah kita cari lagi, bila perlu kita cari dengan yang fair, yang halal caranya. Seperti main bola gitu loh. Main bola itu kalau kita dapat bola kita apakan? Kita tendang. Kita kasihkan teman-teman kan gitu ya, teman kita satu grup. Tapi kalau kena musuh gimana? Ya kita kejar. Tapi apa boleh mengejar musuh itu dengan pisau, dengan lenggis, main bola? Kan tidak boleh kan? Haram jadinya dalam dunia bola. Bisa disumprit prit sama wasit karena kita mengeluarkan pisau. Ya, ancaman begitu. Demikian juga kurang lebih kehidupan. Kalau harta kita letakkan di bawah kaki, maka kapanpun kita tendang, tidak masuk dalam hati. Apakah ada anak main bola, begitu ditendang, dia marah-marah, kemudian sakit hati sampai stroke? Kan enggak. Ya, maka harta pun demikian. Sekarang ada uang, misalnya kita dapat uang 5 juta, ada keperluan. Entah keperluan keluarga, istri, anak, atau keperluan sendiri. Ya, belanjakan 5 juta. Gak usah dipikirin, wah nanti gimana kalau saya miskin? Insya Allah, Allah akan mendatangkan lagi seperti bola. Bola itu juga akan menak pada kita lagi kan. Insya Allah demikian. Jadi sirkulasi harta tersebut biasa-biasa saja. Kalau hilang atau habis ya biasa. Cari lagi dapat rezeki lagi. Kurang lebih begitulah meletakkan harta itu yang terbaik. Jangan di atas kepala ya, yang terus dicari tidak berhenti-berhenti. Seperti gambaran seekor kuda kan ada ya. Dikasih demikian dalam film-film itu ya. Tidak berhenti-berhenti. Sampai mati ya. Kecapean tidak berhenti-berhenti karena apa? Mengejar rumput. Yang rumput itu tidak mungkin dicapainya karena ada tongkatnya kan begitu. Tapi kalau orang yang baik anggap saja kalian main bola. Oh ya suatu saat saya pasti dapat bola. Karena saya adalah pemain lapangan. Kan begitu kan? Walaupun jarang berarti rezekinya kurang. Tapi kalau sering gocekannya bagus. Nah ini sering diumpan oleh kawan-kawannya berarti dia ini ahli di dalam mengelola bola. Dalam bab ini adalah harta. Allah SWT akan melempar kepada orang tersebut. Oh ini bagus. Ini kalau diberi harta atau rezeki dia sedekahkan. Ya, dan lain sebagainya. Begitu cara melihat harta di dalam hati kita. Jelas ya? Pak Kiai, sekarang ada wanita yang berumur sampai 26, 27, 30 dan seterusnya. Namun belum menikah. Yang saya tanyakan adalah, apakah ada amalan bagi seorang wanita agar ada lelaki yang melamarnya? Kalau lelaki tidak ada yang tua sampai tua belum menikah. Ada kalau seorang lelaki, tapi kalau menurut saya Pak Kiai, kalau seorang lelaki batas umur mungkin 30 ke atas itu masih wajar. Namun kalau wanita itu menurut saya itu kurang wajar. Ya kalau saya begini, tidak semua apa yang kamu asumsikan itu benar. Ada lelaki juga sampai usia 50 tahun tidak menikah-menikah. Mungkin dalam kutip kurang laku ya ada. Ya, atau tidak berani menikah juga ada. Kan begitu. Nah itu pertama, jadi tidak ada batasan laki-laki dan perempuan untuk menikah, tidak ada. Ada wanita yang usianya 40 tahun, bahkan sudah janda pun laku loh menikah. Ya, jadi nggak ada batasan usia.
Cuman pertanyaannya begini, gimana kalau ada orang ingin menikah, ingin dapat jodoh, tapi kok tidak dapat jodoh? Bukan laki-laki perempuannya, begitu ya? Maka begini, menikah itu bagi seorang laki-laki harus aktif mencari. Tidak bisa orang laki-laki itu, secara umum kita bicara ya, tidak bisa orang laki-laki duduk di kamar, kemudian dapat jodoh itu tidak bisa. Harus mencari. Ya, mencari itu macam-macam. Mencari sendiri boleh, ya kalau punya kemampuan. Atau minta tolong orang tua, pasrah. Atau minta tolong kepada guru atau kawan. Kalau orang kantoran ya minta tolong pada kawan dari kantor tersebut. Begitu. Jadi harus proaktif. Orang laki-laki itu harus proaktif mencari. Setelah mencari dikasih tahu kok cocok secara fisik, kemudian istikharah. Setelah istikharah dia cocok, nah mulai dia mencari celah untuk dekat entah dengan keluarganya, dengan proses-proses yang alami semacam itu. Tapi jangan pacaran. Kan bisa datang pada wanita yang disukainya setelah diberitahu oleh kawannya misalnya, dia lewat saudaranya atau lewat orang-orang dekat dari wanita itu sehingga dia mengenal, setelah dipikir-pikir bagus baru dilamar. Itu orang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan juga demikian. Perempuan itu boleh mencari laki-laki itu boleh tapi tidak vulgar. Misalnya lewat kawan, titip, ya itu dianjurkan. Misalnya ada orang wanita yang belum menikah, dia satu kantor dengan kawan-kawannya sama wanita terus bilang, misalnya, Kak, aku carikan jodoh dong. Nah, sama saudara-saudaranya boleh, sama ibunya boleh, sama bibi-bibinya boleh, sama guru-gurunya juga boleh. Aku kepingin menikah, usiaku sudah 27 tahun, aku belum menikah. Tolong dong dicarikan jodoh. Itu titip kepada orang-orang yang baik. Nah, nanti kalau ada laki-laki yang melamar, jangan langsung ditolak. Kalau setiap wanita itu suka menolak orang laki-laki, maka akan susah mendapatkan jodoh. Tapi yang terbaik adalah bagaimana? Kalau dilamar oleh seseorang, dia ya kalau cari lelaki sempurna mungkin di dunia ini kurang ada ya. Ya susah cari lelaki sempurna. Tapi yang penting cocok dulu penampilannya bagus atau minimal sesuai dengan kriterianya. Tidak sempurna amat ya. Tapi bisa masuk lah gitu ya. Maka dia pelajari dengan orang tuanya. Pak, Bu, ada orang laki-laki yang melamar saya atau mendekati saya. Begitu. Kemudian dia mencoba, kalau misalnya punya saudara laki-laki, kakak, adik, suruh nyelidiki. Gimana sih orang laki-laki tersebut? Kalau dari semuanya bagus, sesuai dengan syariat, paling tidak melanggar syariat. Bukan pemabuk, bukan pencoleng misalnya. Ada orang baik-baik saja, ya buka diri. Begitu caranya. Kalau doa, ya amalan-amalan, ya baca sholawat, rajin sholat. Setelah rajin sholat minta kepada Allah berdoa. Kalau tidak bisa bahasa Arab doanya ya sudah dengan bahasa Indonesia. Misalnya berdoa habis bismillahirrahmanirrahim kemudian sholawat pada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya itu paling ringkas. Kemudian berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah berikanlah aku jodoh. Bagi yang laki-laki ya. Ya Allah berikanlah aku jodoh wanita yang solihah, wanita yang baik, yang jamilah, yang cantik. Ya enggak? Ala kulli hal ya Allah. Gitu ya. Begitu. Terserah dengan keinginannya apa. Kalau putih ya ingin cari putih-putih. Kalau cari hitam ya hitam doanya. Terserah ya. Cari tinggi ya tinggi, cari pendek ya pendek. Ya, terserah. Tapi sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Wanita pun demikian. Ya Allah carikanlah aku jodoh. Seorang calon suami yang mapan kehidupannya, orangnya soleh, ya, mempunyai pekerjaan yang halal, begitu ya. Syukur-syukur dia ini adalah tampan dan kaya, punya pajero misalnya, wah ini kan lumayan juga, lah dan lain sebagainya. Makanya sesuai dengan kriteria doa itu ya. Adapun doa misalnya mencari yang 100% sempurna, kemudian oleh Allah SWT dikirim yang cuman 90% dari doanya tersebut. Itu kan sudah cukup bagus. Daripada dikirim yang cuman 10% kan gitu kan. Jadi semua dengan pertimbangan. Setelah dikirim baru istikharah. Perkenalan, ta'aruf ya. Kemudian istikharah. Setelah istikharah cocok diterima. Begitu bagi seorang wanita. Ya.
Alhamdulillah telah selesai dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.